Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk kita mengawali hari-hari kita, mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Minggu 8 Januari 2023 dengan tema Kepadanyalah Aku Berkenan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pimpin dan sertai kami supaya kami semakin memahami maksud dalam firman-Mu. Dan biarlah kami juga dimampukan oleh-Mu untuk mewujudkannya di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, momen perjumpaan Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus dicatat di dalam Injil Matius sebagai perjumpaan yang pertama kali ketika mereka bersama-sama berada di Sungai Yordan dalam peristiwa baptisan. Sekalipun demikian, Injil Lukas nampaknya ingin melengkapi latar belakang perjumpaan ini dengan mencatat bahwa perjumpaan pertama kali antara Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus adalah melalui kedua ibu mereka, Maria dan Elisabet, yang bercakap-cakap tentang kemuliaan Allah dalam rencana kehidupan mereka. Di Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 45. Dan dengan demikian, sesungguhnya kita sedang diajak untuk memahami pentingnya perjumpaan Yesus dan Yohanes Pembaptis dalam kerangka mewujudkan karya penyelamatan dari Allah. Penulis Injil Matius menceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang tampil di padang gurun Yudea untuk menyerukan pertobatan. Yohanes Pembaptis juga menegaskan bahwa pelayanan baptisan yang dilakukannya dengan baptisan air merupakan tanda pertobatan. Namun Yesus Kristus yang datang itu akan membaptiskan orang dengan Roh Kudus. Hal ini merujuk pada keraguan orang banyak akan kehadiran Sang Mesias. Bahkan mereka menganggap bahwa Mesias itu ada di dalam diri Yohanes Pembaptis. Untuk menghindari hal tersebut, maka Yohanes menegaskan bahwa Yesus Kristus lebih berkuasa daripada dirinya, daripada Yohanes Pembaptis itu sendiri. Ayat 13 sampai 15 menunjukkan kepada kita bahwa perjumpaan ini menghadirkan rasa antusias yang tinggi dari Yohanes Pembaptis. Di saat yang sama, Yohanes Pembaptis berupaya merendahkan dirinya di hadapan Yesus dengan mengatakan bahwa yang perlu dibaptis adalah dirinya, bukan Yesus. Hal ini sekaligus menunjukkan ketidakpahaman Yohanes Pembaptis akan rencana Allah yang lebih besar dari sekadar pertobatan seperti yang dilakukan melalui baptisan air Yohanes Pembaptis. Secara tegas, Yesus menolak untuk membaptis Yohanes Pembaptis karena baptisan yang akan dilakukan kepada Yesus Kristus merupakan wujud jalan keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Jadi, sejak baptisan Yesus pada saat itu, makna baptisan tidak lagi berpusat hanya pada pertobatan, tetapi juga pada kesediaan untuk mengikut jalan keselamatan yang sudah Allah rencanakan bagi kehidupan manusia. Pada intinya, tujuan karya keselamatan Allah harus diwujudkan melalui peristiwa baptisan yang dialami oleh Yesus Kristus. Karena hanya dengan demikianlah tujuan baptisan Yesus akan terwujud secara nyata, yaitu menunjukkan bahwa seluruh rencana Allah ada pada anaknya.
Pesan utama dalam perikop ini adalah tentang seruan Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, yang merupakan seruan tentang pengenalan bahwa Yesus adalah anak Allah yang selama ini sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang. Perkataan ini juga merupakan pengakuan bahwa Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah dunia. Bahkan beberapa penafsir juga menegaskan bahwa baptisan ini menjadi momen awal pelayanan Yesus di dunia. Mari kita merenungkannya. Bagi kita di masa kini, momen baptisan merupakan panggilan dari Allah kepada umat-Nya. Kita dipanggil bukan hanya untuk bertobat, tetapi juga untuk hidup selaras dengan rencana dan panggilan Allah. Dengan menerima baptisan, itu berarti kita meyakini bahwa kita siap untuk hidup dalam rencana Allah di sepanjang kehidupan kita. Kita bersedia berkomitmen untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita meyakini bahwa Roh Kudus juga selalu menolong kita untuk menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus. Dan dengan demikian, sesungguhnya panggilan dari Allah tidak pernah berhenti bagi kita, sebab kita hidup dalam panggilannya setiap hari. Mari kita berkomitmen. Saya akan menjadi contoh yang baik dalam menghidupi makna baptisan, sehingga semakin banyak orang yang juga kemudian yakin dan siap menerima panggilan keselamatan Tuhan melalui baptisan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah kami untuk dapat terus-menerus memahami panggilan baptisan itu. Ajarkanlah kami juga agar kami dimampukan menjadi teladan yang baik bagi mereka yang sedang bergumul untuk menerima panggilan hidup dalam keselamatan yang telah Engkau sediakan. Pimpinan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.